Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Casmi Fauzan, Motar 1902-226 dari kelas 2.10 MPJ. Sebelumnya, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu sistem informasi manajemen yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah transportasi yang ada di Indonesia, yaitu Intelligent Transport System atau Sistem Informasi Cerdas, yang salah satunya adalah Area Traffic Control System atau ATCS. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa sistem informasi cerdas itu penting, kemudian definisi dari Area Traffic Control System, selanjutnya adalah fungsi dan tujuan Area Traffic Control System, kemudian manfaat Area Traffic Control System, dan yang terakhir adalah cara kerja Area Traffic Control System. Langsung saja masuk ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu sistem informasi cerdas, yaitu Area Traffic Control System atau ATCS. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui kenapa sistem informasi cerdas itu penting. Sistem informasi cerdas itu penting karena bertambahnya sarana dan prasarana transportasi yang ada tentunya akan berimbas pada kemacetan dan kecelakaan. Menurut Bank Dunia sendiri, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar Indonesia menimbulkan kerugian paling sedikit sekitar 4 miliar US dollar atau sekitar 56 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu ada masalah-masalah yang akibat kemacetan, yaitu yang pertama dalam hal materi, yaitu pemborosan bahan bakar, yang kedua dalam hal sosial, yaitu mengurangi efisiensi waktu, dan yang ketiga dalam hal lingkungan, yaitu peningkatan polusi udara. Selanjutnya, definisi Area Traffic Control System. Sistem kendali lalu lintas kendaraan atau Area Traffic Control System adalah pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Nah, ATCS ini seringkali dipandang orang dalam perspektif yang berbeda-beda. Ada yang menganggap ATCS adalah perangkat pintar yang mengendalikan lampu lalu lintas, mengatur waktu di persimpangan. Ada juga yang menganggap ATCS adalah pusat pengendalian lalu lintas. Dari perspektif yang berbeda-beda inilah, akhirnya akan menghasilkan tujuan yang berbeda pula. Sebuah ATCS dapat dikategorikan sebagai sistem cerdas jika kita melihatnya sebagai alat controller otomatis, dan ATCS juga bisa dikategorikan sebagai sistem informasi manajemen jika kita melihatnya dari sisi pelaporan kepada manajemen. Next, selanjutnya fungsi Area Traffic Control System. Adapun fungsi ATCS antara lain mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas, seperti pemadam kebakaran, ambulan, VVIP, konvoi, dan yang lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan. Yang keempat, menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan. Selanjutnya, ada tujuan dari Area Traffic Control System. Tujuan ATCS ini pun bermacam-macam. Jika tujuannya adalah untuk mengatur lampu lalu lintas, maka penggunanya adalah pengatur lampu lalu lintas. Pengatur lalu lintas bisa diwakili oleh APIL atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sehingga penggunanya bisa jadi adalah APIL. Tapi jika pengendali lalu lintas, bisa jadi petugas pengatur lalu lintas, baik dari Dishub maupun dari polisi. Dan jika untuk masyarakat, berarti tujuannya menyediakan informasi kondisi jalan terkait kepada masyarakat. Dan yang terakhir, jika untuk pimpinan, berarti tujuannya menyediakan laporan untuk pimpinan. Nah, kembali lagi, jadi intinya penggunaan ATCS itu tergantung pada kondisi
dan pada tujuan sistem itu dibuat. Selanjutnya ada manfaat dari area traffic control system. Yang pertama, terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan. Yang kedua, mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan. Adapun komponen-komponen dari area traffic control system. Yang pertama ada petugas, yang kedua ada software, yang ketiga ada hardware, yang keempat ada basis data, yang kelima ada jaringan komputer dan komunikasi data, yang terakhir ada prosedur SOP atau standar operasional prosedur. Yang terakhir ada cara kerja area traffic control system. Nah, cara kerja area traffic control system ini sumber dari CCTV, kemudian mendapat masukan yaitu video capture. Sistem ATCS ini mengontrol lampu lalu lintas otomatis dengan menggunakan kamera berbasis microcontroller atau CCTV. Kamera tersebut digunakan sebagai pengamat perilaku pengendara dan kepadatan kendaraan pada suatu persimpangan. Adapun pengendalian dari ini, apabila terjadi gangguan ATCS, salah satu contohnya adalah gangguan jika listrik bermasalah. Oleh karena itu, maka perlu adanya UPS. Maka komponen-komponen itu perlu dikelola dengan baik dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Adapun proses dari area traffic control system ini yang pertama yaitu petugas memantau CCTV. Apabila tidak ada kondisi kemacetan, pelanggaran maupun yang lainnya, maka petugas langsung membuat laporan yang kemudian dikirim ke pusat data TCS. Yang kedua, jika terdapat kejadian kemacetan, kecelakaan, pelanggaran, maka petugas memberitahu petugas yang terkait. Kemudian petugas yang terkait mengatur lalu lintas. Setelah itu, laporan tersebut dikirim ke pimpinan untuk dilakukan analisis data lebih lanjut. Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang bermakna. Kemudian hasil analisis akan menjadi output, yang kemudian output tersebut adalah informasi yang disampaikan kepada pengguna untuk mengambil keputusan. Biasanya berisi tentang informasi kemacetan, informasi kecelakaan, informasi pelanggaran, dan informasi kejadian. Adapun pengguna dari area traffic control system ini antara lain yang pertama, petugas pengatur lalu lintas, Disub dan polisi, yang kedua, petugas kesehatan, yang ketiga, petugas silang, yang keempat, pimpinan, yaitu Disub dan polisi, dan yang kelima adalah pengguna jalan. Jadi, output bagi ATCS akan menjadi input bagi pengguna. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena saya juga sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.